Tahukah kamu, jutaan nyawa di Eropa pernah diselamatkan oleh seorang Sultan Utsmani yang kerajaannya sendiri justru sedang diambang keruntuhan. Pada pertengahan abad ke-19, ketika Kekaisaran Utsmaniyah sering dijuluki sebagai orang sakit dari Eropa karena berbagai krisis internal dan kemunduran militer, justru dari sanalah datang sebuah pertolongan tak terduga. Ini bukanlah kisah tentang penaklukan atau peperangan berdarah, melainkan sebuah epik tentang kemanusiaan yang melampaui batas agama, benua, dan politik. Sebuah kisah nyata yang disembunyikan oleh lembaran sejarah tentang bagaimana Islam menunjukkan wajah aslinya sebagai rahmat bagi seluruh alam. Dialah Sultan Abdulmejid pertama, penguasa ke-31 Kekaisaran Utsmaniyah. Ia memimpin di era yang sangat krusial, sebuah periode yang dikenal dengan nama Tanzimat, atau era reorganisasi besar-besaran. Di masa pemerintahannya, Kekaisaran sedang berjuang keras memodernisasi diri untuk bertahan dari gempuran zaman dan tekanan negara-negara barat. Namun, di balik segala kesulitan politik dan ekonomi yang mencekik negaranya, Sultan Abdulmejid memiliki hati yang sangat lembut. Ia dididik dengan nilai-nilai Islam yang mendalam, di mana membantu mereka yang kelaparan adalah sebuah kewajiban mutlak, tanpa memandang siapa dan dari mana mereka berasal. Sementara itu, ribuan kilometer dari kemegahan Istanbul, sebuah tragedi kemanusiaan yang mengerikan sedang terjadi di barat laut Eropa. Di Irlandia, pada tahun 1845, wabah hawar daun menghancurkan seluruh panen kentang yang menjadi makanan pokok mayoritas penduduk miskin di sana. Bencana ini memicu apa yang sejarah sebut sebagai kelaparan besar. Jutaan pria, wanita, dan anak-anak Irlandia jatuh dalam jurang kelaparan yang mematikan. Jalan-jalan pedesaan dipenuhi oleh mereka yang lemah tak berdaya, dan kematian menjadi pemandangan sehari-hari yang menyayat hati. Berita tentang penderitaan rakyat Irlandia yang luar biasa ini akhirnya menyeberangi lautan dan daratan, hingga terdengar di telinga Sultan Abdulmejid di Istanbul. Sang Sultan sangat tersentuh dan bersedih mendengar laporan dari para utusannya tentang anak-anak yang mati kelaparan di jalanan yang dingin. Hati nuraninya sebagai seorang Muslim dan pemimpin yang meyakini prinsip rahmatan lil alamin bergetar hebat. Ia tahu bahwa Kekaisaran Utsmaniyah sendiri sedang kesulitan keuangan, namun baginya membiarkan sesama manusia mati kelaparan saat ia memiliki kekuasaan untuk membantu adalah sebuah pengkhianatan terhadap ajaran agamanya. Tanpa ragu, Sultan Abdulmejid segera memanggil para penasihatnya. Ia menyatakan niatnya yang luar biasa. Kekaisaran Utsmaniyah akan mengirimkan bantuan finansial sebesar 10.000 pound sterling untuk rakyat Irlandia. Pada masa itu, jumlah tersebut adalah angka yang sangat fantastis, bernilai jutaan dolar di masa kini dan merupakan jumlah yang jauh melebihi apa yang mampu disumbangkan oleh banyak negara Eropa yang lebih makmur. Keputusan ini menunjukkan tingkat kedermawanan yang luar biasa, sebuah tekad baja untuk mengulurkan tangan melintasi batas-batas geopolitik demi menyelamatkan nyawa manusia yang tak pernah ia temui. Namun, niat mulia sang sultan segera menemui hambatan politik yang besar dari Kekaisaran Inggris. Para diplomat Inggris di Istanbul segera turun tangan begitu mendengar rencana tersebut. Mereka memberitahu Sultan bahwa Ratu Victoria dari Inggris yang secara politis menguasai Irlandia saat itu hanya menyumbangkan 2.000 pound sterling. Akan dianggap sebagai sebuah penghinaan besar bagi harga diri kerajaan Inggris jika seorang penguasa Muslim menyumbang jauh lebih besar daripada ratu mereka sendiri. Mereka mendesak Sultan untuk membatalkan niat besarnya tersebut demi menjaga hubungan diplomatik kedua negara yang sedang rentan. Sultan Abdulmejid berada dalam dilema yang sangat sulit. Menentang permintaan Inggris bisa membahayakan posisi Kekaisaran Utsmaniyah yang saat itu sangat membutuhkan dukungan Barat untuk menghadapi ancaman negara lain. Dengan terpaksa, demi menghindari konflik diplomatik terbuka, Sultan akhirnya setuju untuk mengurangi sumbangan uang tunainya menjadi 1.000 pound sterling saja. Namun, bagi Sultan Abdulmejid, angka 1.000 pound sterling tidaklah cukup untuk menenangkan nuraninya. Ia tidak bisa tidur nyenyak membayangkan anak-anak yang terus mati kelaparan. Ia pun memikirkan sebuah rencana cerdas untuk tetap memberikan bantuan secara diam-diam tanpa melukai harga diri Inggris. Sang Sultan memerintahkan secara rahasia agar selain uang 1.000 pound sterling,
Kekaisaran Utsmaniyah juga menyiapkan beberapa kapal laut berukuran raksasa. Kapal-kapal ini diperintahkan untuk diisi penuh dengan makanan pokok, gandum, biji-bijian, dan perbekalan medis dari lumbung-lumbung kesultanan. Operasi kemanusiaan ini dilakukan tanpa gembar-gembor politik, murni sebuah misi penyelamatan rahasia dari Laut Mediterania menuju Samudra Atlantik yang ganas. Sultan membuktikan bahwa ketika niat baik dihalangi oleh birokrasi dan keangkuhan politik, seorang pemimpin sejati akan selalu menemukan jalan agar kebaikan tetap bisa tersalurkan. Perjalanan armada dari perairan hangat Turki menuju perairan dingin dan ganas di sekitar Kepulauan Inggris bukanlah hal yang mudah pada pertengahan abad ke-19. Kapal-kapal Utsmani ini harus menerjang badai dahsyat dan gelombang besar Samudra Atlantik. Para pelaut Muslim tangguh ini mengarungi lautan selama berminggu-minggu, mempertaruhkan nyawa mereka sendiri demi membawa kehidupan bagi orang-orang asing di ujung dunia. Di setiap hempasan ombak yang mematikan, mereka membawa doa tulus dari Sang Sultan, sebuah wujud nyata bahwa rahmat Islam menjangkau setiap jiwa yang sedang menjerit menderita. Setelah menempuh perjalanan panjang yang sangat melelahkan, armada kapal Utsmani akhirnya tiba di perairan Irlandia dan mencoba berlabuh di pelabuhan utama kota Dublin. Namun, rintangan kembali menghadang. Pemerintah Inggris yang rupanya telah mencium operasi rahasia ini segera memblokade pelabuhan Dublin. Armada militer Inggris dengan kejam mencegah kapal-kapal Turki itu untuk bersandar dan menurunkan muatan penyelamatnya. Keputusasaan sempat menyelimuti para pelaut Utsmani, seolah perjuangan hebat mereka menaklukkan ganasnya lautan akan berakhir sia-sia, tepat di depan mata daratan yang mereka tuju dengan penuh harapan. Namun, menyerah dan pulang dengan tangan kosong bukanlah pilihan bagi utusan Sultan Abdul Majid yang gagah berani. Dipimpin oleh kapten kapal yang tangguh dan sangat cerdik, kapal-kapal Utsmani ini memutuskan untuk berpura-pura mundur dari Dublin. Di bawah perlindungan kegelapan malam yang pekat, mereka berlayar diam-diam menyusuri pesisir pantai karang Irlandia sejauh 50 km ke arah utara. Target baru mereka adalah sebuah pelabuhan kecil terpencil yang luput dari penjagaan armada Inggris, sebuah kota bernama Drogheda. Misi ini harus berhasil demi ribuan perut kosong yang menanti. Akhirnya, pada bulan Mei tahun 1847, armada Laut Utsmaniyah tersebut berhasil merapat dengan sangat diam-diam di muara Sungai Boyne, Drogheda. Ketika peluit kapal dibunyikan dan layar digulung, sisa-sisa penduduk kota kecil itu merangkak keluar menuju dermaga dengan tatapan terkejut. Mereka melihat para pelaut berwajah Timur Tengah menurunkan ribuan karung gandum dan makanan melimpah dari perut kapal yang besar. Bagi rakyat miskin Irlandia yang nyaris menjadi mayat, kedatangan armada Utsmani ini benar-benar bagaikan utusan malaikat yang membawa keajaiban langsung dari surga. Distribusi makanan penyelamat jiwa itu pun segera dilaksanakan. Bertonton gandum, jagung, dan perbekalan medis dibagikan secara cuma-cuma tanpa henti kepada setiap penduduk, murni tanpa menanyakan agama, ras, atau keyakinan mereka. Roti-roti hangat kembali dibakar di tungku-tungku kota, mengusir rasa dingin dan perihnya kelaparan yang telah lama mencengkram Drogheda. Meski Sultan Abdul Majid tidak pernah menginjakan kakinya di sana, kasih sayangnya terasa nyata. Itulah representasi paling murni dari ajaran Islam, berdiri tegak menjadi rahmat bagi sekalian alam, menghadirkan cinta dan kehidupan di saat dunia berpaling. Kebaikan hati tanpa batas dari Sultan Abdul Majid meninggalkan jejak yang tidak akan pernah bisa dihapuskan dalam sejarah dan sanubari rakyat Irlandia. Sebagai bentuk rasa syukur yang teramat dalam, para pemuka agama, bangsawan, dan perwakilan warga lokal bersatu mengirimkan sebuah surat ucapan terima kasih resmi yang sangat puitis kepada Sang Sultan di Istanbul. Dalam lembaran surat yang masih tersimpan sangat rapi di arsip sejarah Turki hingga detik ini, mereka memuja penguasa Muslim tersebut sebagai pahlawan agung yang berani menembus badai demi kemanusiaan. Hingga detik ini, memori suci tentang kapal-kapal rahmat pembawa kehidupan dari timur itu tetap abadi. Jika kamu berkunjung ke kota Drogheda sekarang, kamu akan melihat simbol bulan sabit dan bintang khas lambang Utsmaniyah, terukir dengan sangat bangga di perisai tim sepak bola lokal mereka, Drogheda United. Kisah luar biasa Sultan Abdul Majid pertama adalah pengingat abadi bagi kita semua, bahwa di tengah dunia yang kerap dikoyak permusuhan, kebaikan tanpa pamrih adalah bahasa universal,
dan Islam akan selalu hadir sebagai jembatan cinta kasih yang menyatukan hati umat manusia.